Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ada yang tidak hadir hari ini anak-anak? Hadir semua? Oke, alhamdulillah kalau hadir semua. Untuk pelajaran hari ini, Ibu akan menampilkan video tentang berbagai jenis hewan yang bergerak. Oke, dalam video tersebut bisa kalian sebutkan apa saja hewan yang ada di sini? Oke, ada ikan, ada katak, ada hewan yang menyusui, mamalia seperti sapi, kerbau, dan sebagainya. Karena itu, tujuan pelajaran kita hari ini adalah kalian mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan tentang makhluk hidup. Setelah itu, untuk kelas tadi untuk kelas 4 ya. Sekarang untuk kelas 5 adalah kalian mampu menjelaskan alat-alat gerak pada hewan dan fungsinya, serta cara alat gerak pada hewan dan manusia, serta fungsinya dan menjaga kesehatan alat gerak manusia dengan benar. Nah, apakah kalian tahu bagaimana cara hewan-hewan ini untuk bergerak? Ada yang tahu? Oh, betul sekali. Oh, juga betul. Ada yang memakai sirip untuk berenang. Hewan apa itu? Ikan, tepat sekali. Ada yang memakai kaki untuk berjalan. Seperti hewan apa? Oh, betul sekali. Ayam. Hewan ikan bisa bergerak dengan sirip. Bagaimana ayam bisa bergerak dengan kaki? Nah, bagaimana kalau kita manusia? Kita bergerak dengan apa? Betul sekali, tepat. Kita bergerak dengan kaki, kedua kaki kita. Setiap alat gerak itu mempunyai fungsinya masing-masing. Alat gerak pada hewan itu ada berbagai jenis seperti sirip atau ekor, kaki, otot perut, sayap, dan sebagainya. Sirip dan ekor itu merupakan jenis alat gerak yang terdapat pada ikan. Coba kita lihat, ikan itu dia berenang menggunakan sirip dan ekor untuk bergerak. Nah, itu adalah gerak pada hewan. Fungsinya sirip tadi adalah untuk membantu ikan berenang dan ekor untuk membantu ikan itu mendorong tubuhnya ke depan saat berenang. Nah, jadi alat gerak itu mempunyai fungsi masing-masing. Kalau kaki itu seperti alat gerak yang terdapat pada reptil, digunakan untuk berjalan dan memanjat ataupun melompat ke kaki. Sedangkan misalkan otot perut juga pada reptil ya, yang digunakan untuk merayap terutama pada ular. Jadi alat otot perut itu adalah alat gerak pada reptil terutama ular. Coba kita lihat ular itu menggunakan otot perutnya untuk bergerak. Sedangkan seperti burung menggunakan apa alat geraknya? Menggunakan apa? Betul sekali, menggunakan sayap. Burung itu menggunakan sayap untuk bergerak. Fungsi sayap itu apa? Fungsi sayap itu digunakan untuk terbang. Nah, burung juga mempunyai satu alat gerak lagi seperti kaki. Kaki yang digunakan untuk apa? Berjalan. Ibu akan membagikan teks yang berisi nanti tentang jenis-jenis atau cara gerak pada hewan. Nanti tugas kalian adalah untuk mengidentifikasi apakah ada ide pokok dan ide pendukung dalam paragraf tersebut. Nah, untuk kelas 5 tugasnya adalah Ibu akan membagikan LKPD berupa gambar-gambar hewan. Nanti kalian harus menyebutkan, harus menjelaskan alat-alat gerak yang ada pada hewan tersebut. Dari teks yang Ibu berikan tadi, kira-kira ada istilah yang kalian tidak pahami tidak? Sirip itu adalah alat gerak pada
pada ikan yang digunakan untuk berenang, yaitu sirip ya. Ikan itu memakai sirip untuk berenang. Nah, sedangkan apa? Reptil. Reptil itu adalah hewan seperti jenis ular, ulat yang menggunakan otot perut sebagai alat gerak ya. Jenis hewan melata ya. Itu namanya reptil. Presentasi tadi sudah cukup bagus. Sekarang Ibu akan menjelaskan kembali apa itu ide pokok dan ide pendukung dalam suatu gagasan atau paragraf atau teks. Nah, ide pokok adalah gagasan utama atau inti dari sebuah cerita yang menggambarkan cerita tersebut secara umum. Sedangkan gagasan pendukung atau ide pendukung itu merupakan kalimat-kalimat yang menjelaskan yang lebih spesifik untuk mendukung ide pokok tersebut. Nah, ide pokok dari teks cerita tadi adalah Ali sangat menyukai membaca. Nah, itu adalah kalimat yang secara umum menjelaskan inti dari cerita tersebut bahwa Ali sangat menyukai membaca. Sedangkan ide pendukung atau kalimat penjelasnya seperti tadi, dia membaca setiap hari, dia membaca novel, cerita pendek, meminjam buku di perpustakaan, yang merupakan kalimat khusus yang menjelaskan ide pokok, makanya disebut ide pendukung. Nah, itu tadi untuk kelas 4 ya. Sekarang kelas 5. Kelas 5 tadi belajar tentang alat gerak dan fungsinya. Nah, dan bagaimana cara menjaga kesehatan alat gerak. Alat gerak itu berbagai macam jenisnya, ada yang sirip, ada ekor, ada otot perut, ada kaki, ada yang memakai sayap. Contoh hewannya itu adalah ikan, burung, reptil, mamalia, itu semuanya memakai alat gerak. Nah, contohnya ikan menggunakan sirip dan ekor untuk bergerak. Fungsi sirip itu adalah untuk menggerakkan tubuh ikan tadi agar dapat berenang. Nah, dan fungsi ekor adalah untuk mendorong tubuh ikan tadi untuk maju ke depan. Itu fungsi gerak sirip dan ekor. Sedangkan untuk kaki yang terdapat pada reptil ataupun mamalia untuk berjalan, menggerakkan tubuhnya dan lain sebagainya. Nah, cara menjaga kesehatan alat gerak manusia itu alat geraknya adalah kaki. Cara kita menjaga kesehatan alat gerak kita adalah dengan rutin bergerak dan mengonsumsi banyak vitamin D, melakukan aktivitas dan bisa kita dapatkan dari sinar matahari. Nah, caranya bisa kita dengan berjemur di pagi hari, bisa dengan berolahraga, membiasakan kebiasaan hidup sehat dan menjaga berat badan tubuh kita masing-masing. Nah, itu merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan alat gerak pada manusia. Nah, untuk kelas 4? Apa yang kalian pelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung atau ide pokok, ide pendukung kali ini? Oke, betul. Gagasan pokok itu merupakan ide utama atau kalimat utama atau inti dari sebuah teks atau paragraf atau bacaan. Sedangkan ide pendukung merupakan kalimat penjelas atau ide penjelas dari ide pokok. Nah, mengapa penting untuk mengetahui ide pokok dan ide pendukung? Agar kita tahu inti dari bacaan tersebut itu membahas tentang apa. Nah, sedangkan untuk kelas 5, apa saja alat gerak yang ada pada hewan? Saskia, coba sebutkan. Ikan, iya, ikan betul. Ikan itu hewan, tapi kurang tepat. Alat geraknya kalau ikan berarti sirip dan ekor. Fungsi sirip apa fungsinya? Untuk berenang, untuk ikan menggerakkan tubuhnya. Fungsi ekor apa? Untuk ikan itu mendorong tubuhnya ke
ke depan. Bagaimana cara menjaga kesehatan alat gerak pada manusia tadi? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Siapa yang tahu? Zahra, ada yang tahu? Oh iya betul, dengan menjaga kesehatan tubuh. Siapa lagi? Oh iya, dengan apa? Menjaga berat badan, melakukan banyak aktivitas dan meningkatkan kalsium dalam tubuh kita dengan cara mengkonsumsi dan mendapatkan vitamin D. Bisa dari sinar matahari pagi dengan aktivitas berjemur dan olahraga. Yang ingin bertanya? Tidak? Ibu rasa pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dan Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.